Nah, oke sahabat Perti, jumpa lagi. Hari ini kita akan bahas masalah lokasi sahabat Perti, karena teman-teman developer pemula ini persoalannya kadang-kadang terlalu terburu-buru, terlalu nafsu, terlalu cepat mengeksekusi begitu dapat lahan atau lokasi yang harganya murah. Nah, ini pernah kami buka juga videonya sebelum-sebelumnya sahabat Perti. Jadi kalau kita bertanya kepada teman-teman developer sendiri berkata, Mas, apa sih syarat-syarat supaya proyek developer ini bisa berjalan cepat laku, laris manis? Jadi dari teman kita yang sudah mengatakan ada 5L Mas katanya. Oh, hidup ya. 5L itu adalah pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga pertama lokasi, kedua lokasi, ketiga lokasi, keempat dan kelima lokasi. Jadi, nah, kalau begitu persoalannya, maka lokasi menjadi peranan penting dalam sebuah bisnis properti perumahan. Oke, seperti kita akan bahas ini ya, kenapa lokasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting, yang nomor satu di bisnis perumahan. Karena seperti Anda ketahui bahwa bisnis perumahan itu adalah bahan bakunya tanah sahabat Perti. Maka tanah ya garis miring lokasi itu sangat menentukan sekali. Seperti apakah lokasi Anda, berada di manakah lokasi tanah Anda, bagaimanakah legalitas tanah Anda, secara teknis apakah tanah tersebut memenuhi syarat untuk jadikan perumahan. Nah, ini yang akan kita kaji sahabat properti. Jadi jangan tergiur dengan harganya murah saja, sedangkan akses ke lokasi tanah tersebut sulit. Nah, seperti ini sahabat properti ya. Kadang-kadang ada teman-teman karena terlalu hal bodoh yang pernah dilakukan oleh developer pemula, kadang-kadang kami juga mengalami hal yang sama sahabat Perti, terlalu percaya dengan mediator. Nah, ini yang perlu Anda kita sebagai owner, pemilik perusahaan, pemilik developer perlu ekstra hati-hati. Percaya boleh, tapi tetap waspada penting. Nah, kalau ada dari mediator mengatakan bahwa ada tanah lokasi bahan di sana harganya murah, sangat strategis, oke bla bla segala macam, maka kita harus cek lapangan, cek lokasi. Nah, Bang, apanya Bang perlu dicek? Nah, gini, lokasi tanahnya pasnya beradanya di mana sahabat properti, itu yang penting. Berbatasan dengan siapakah, ada tembok di sananya, apakah ada tembok lagi, sebelah sananya berbatasan dengan siapa, sebelah sini berbatasan dengan siapa, sebelah sini berbatasan dengan siapa, itu baru legalitas ya. Terus belum kita bicara apakah tanah lokasi ini sudah disertifikatkan SHM. Kalau sudah disertifikatkan, atas nama siapa, apakah tanah tersebut memang milik Pak A, Pak B, sesuai dengan yang ada tertera di sertifikatnya. Bisa jadi sahabat tanahnya misalnya di sertifikat milik Haji Abdullah, ternyata yang menjual kepada kita namanya tidak sama sahabat Perti, bisa Pak Doni misalnya atau Pak Rudi. Nah, kita harus cari tahu Pak Doni dan Pak Rudi ini siapa, apakah ahli waris dari tanah ini, apakah dia sebagai yang dikuasakan menjual. Nah, itu yang perlu kita pahami. Kalau mereka diberi kuasa menjual, maka kita juga perlu ketemu dengan yang punya lahan yang sebenarnya siapa. Itu secara legalitas. Terus secara teknis kita juga mesti lihat apakah lahan tanah tersebut layak untuk dijadikan perumahan. Nah, seperti ini sahabat. Secara teknis itu begini, apakah kalau Anda punya lahan tanah seperti ini ya, nah, rawa seperti ini bagaimana mengolahnya, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana Anda mengolahnya tanah tersebut jadikan perumahan. Memang harganya murah, tapi murah itu nanti akan jadi mahal sahabat Perti. Kita mesti lihat apakah ini, dia bisa aja dua alternatif, bisa aja rawa ini akan menjadi keberuntungan, bisa sahabat Perti. Contoh begini, bisa jadi rawa ini jadikan tempat pembuangan air nanti ya, limbah, itu bisa juga. Nah, makanya kita harus cek lokasi ini ke semuanya.
ujung-ujungnya mana, patok-patoknya mana, batas-batasannya yang mana gitu. Nah, aliran air kemana? Ini aliran dari mana? Nah, apakah akses? Nah, akses ya. Apakah akses dari luar sana masuk ke lokasi tanahnya di situ melewati rawa ini? Nah, ini juga itu terjatuh masalah teknis, sahabat putih, yang masuk yang teknis. Kalau dia memang melewati ini, berarti kita harus ada kos yang harus dibayarkan di sini. Ada beban biaya lagi, sahabat putih. Itu yang akan kita hindari, itu yang harus kita perhatikan, itu yang harus kita hitung ulang. Oke. Nah, tapi kalau ternyata lewat aksesnya bukan di sini, di belakang pagar ini misalnya, sahabat, ini ada kan tembok ya, tembok belakang. Lewat ini ada jalan akses ke sana. Tanah kita lokasi di situ, sahabat. Nah, ini adalah jalan tempat pembuangan sebenarnya air limbah. Nah, ini bagus, sahabat, kalau gitu. Berarti tidak ada masalah gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ada dua keuntungan. Makanya kita harus cek and recheck ke lapangan seperti apa kondisi yang sebenarnya. Jangan hanya tergiur dengan harga murah. Nanti Anda habis-habis oleh mediator. Ternyata tanahnya secara teknis tidak bisa dia papain, lama mengerjakannya, secara legalitas juga tidak jelas. Tanahnya punya siapa dan milik siapa. Oke, sahabat, berarti kalau ada pertanyaan dari Anda, dipersilakan komen aja ya. Karena kami setelah berpengalaman, sahabat putih, banyak developer pemula itu gagal total, proyeknya terhenti hanya gara-gara salah dalam memilih lokasi. Jadi sangat hati-hati sekali, waspada sekali, perlu pengalaman. Jadi kalau Anda melihat satu lokasi tanah, kalau belum bisa memutuskan, jangan terburu-buru memutuskan, cari teman atau siapapun yang ahli di bidang itu. Anda harus bawa ke lapangan, riset. Nah, gitu ya, riset, tentukan situasi kondisinya seperti apa di lapangan. Oke, sahabat properti, teman-teman yang belum bergabung sebagai komunitas MJI Property, silahkan bergabung. Banyak sekali manfaat yang bisa Anda dapatkan kalau Anda bergabung di komunitas MJI Property grup kami ya. Kita bisa share ilmu, bisa apa saja lah yang berhubungan dengan dunia properti. Oke, salam sukses, salam properti. Mantap.